Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Solihatul Febriani atau biasa dikenal dan dipanggil dengan Febri. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwono, program studi manajemen pendidikan Islam. Baik, Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pemerhati pendidikan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit untuk mereview mengenai buku yang berjudul Supervisi dan Pembinaan Guru, karangan dari dosen saya Bapak Dr. Novan Ardiwiani MPD. Sebelum kita lebih jauh, saya di sini ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Bapak Novan gitu ya. Bapak Novan itu adalah dosen saya di pasca sarjana. Beliau mengajar mata kuliah manajemen supervisi pendidikan. Bapak Novan Ardiwiani ini dilahirkan di Kecamatan Bumiayu, Brebes pada tanggal 25 Mei 1985. Bapak Novan ini bukan hanya sebagai penulis atau sebagai dosen saya saja ya, tapi saya salut dengan pengalaman beliau berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Antara lain itu sebagai guru mengajar di TPQ, kemudian di SD Islam, di SMA, bahkan di universitas dan seterusnya. Dan buku beliau itu bukan hanya buku supervisi atau mengenai supervisi pendidikan dan pembinaan guru, akan tetapi beliau sudah menuliskan banyak buku. Di antaranya ada Format PAUD, buku pendidikan karakter dan basis Islam, berbasis iman dan takwa, kemudian yang lainnya tentu saja ini juga dituliskan. Ada kurang lebih berjumlah 46 buku yang beliau sudah tulis dan terbitkan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mereview supervisi dan pembinaan Bapak Ibu guru dan teman-teman guru dan kepala sekolah dimanapun berada. Barangkali yang kita tahu mengenai supervisi itu kan hanya sebagai formalitas, hanya sebagai untuk ajang mencari kesalahan, untuk ajang mencari kekurangan baik dari kepala sekolah atau dari pengawas gitu ya. Tetapi dalam karya Pak Novan itu ada pandangan atau ada perspektif lain mengenai supervisi itu sendiri. Dan di dalam bukunya ini juga terdapat beberapa bahasan yang mengenai supervisi. Yang pertama itu ada konsep supervisi pendidikan tentu saja, kemudian ada supervisi kelas dan ada supervisi akademik, dan sesuatu yang baru juga ini dari saya itu adalah supervisi klinis dan supervisi literasi digital. Ini merupakan bahasan yang relevan, yang baik untuk bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu guru atau Ibu kepala sekolah atau Ibu guru sekolah dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai mutu pendidikan atau tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Ini bahwa supervisi itu bukan hanya untuk evaluasi, tetapi ada pembinaan di dalamnya. Jadi seperti sebuah proses perbaikan berkelanjutan barangkali ya. Jadi setelah kita tahu kekurangannya apa, kita tahu kesalahannya di mana, itu tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi kita lakukan pembinaan, kita lakukan evaluasi bersama bagaimana baiknya hal-hal yang harus atau perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas, peningkatan kinerja, peningkatan profesionalisme tentu saja. Tidak hanya mengenai supervisi, juga di sini ada sesuai dengan judulnya ya, pembinaan guru. Nah, di sini juga dibahas teman-teman mengenai materi pembinaan sebagai bekal pengembangan diri guru dan materi pembinaan terhadap kemampuan komunikasi pada guru. Saya di sini akan mengutip satu bab dari materi-materi yang disuguhkan dalam buku yang Bapak Dr. Novan ini mengenai materi pembinaan sebagai bekal pengembangan diri. Bahkan guru itu harus memiliki kompetensi-kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, di sini juga diterangkan nih ada hal yang menjadikan seorang guru itu tidak dapat menikmati profesinya. Yang pertama itu terpaksa menjadi guru, kemudian merasa belum mampu menjadi guru, kesejahteraannya yang minim gitu ya. Ini kita tahu bersama lah, guru yang jasanya begitu besar tetapi mungkin barangkali tidak sebanding atau berbanding terbalik dengan yang dia dapatkan, beliau-beliau dapatkan. Kemudian ada lagi, berlanjut, ada lagi ini keluarga yang kurang mendukung sebagai guru, terlalu banyak tuntutan administrasi dalam mendidik, dan minimnya dukungan atasan dalam pengembangan profesi guru, kemudian rekan sejawat dan atasan yang tidak
menikmati profesinya. Tapi di satu sisi atau di lain sisi ada juga yang ternyata bisa menikmati profesinya. Di antara lain itu ada karena keluarganya yang mendukung sebagai guru, kemudian kesejahteraannya sesuai dengan harapan, dan sekolah tersebut itu memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Ini tentu suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi guru, karena dia bisa mengimprovisasi improve diri dalam melaksanakan pembelajaran yang tentu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian peserta didik yang menyenangkan, dan ada lembaga yang kondusif terhadap pengembangan profesi, kemudian memiliki visi atau kepentingan yang sama antar guru di lembaga pendidikan, dan memiliki banyak teman baru, bangga menjadi seorang guru, kemudian memiliki organisasi profesi guru yang peduli dengan dirinya sebagai guru. Jadi saya mungkin sedikit kamu dalam profesi dan pilihan guru kaitannya dengan kalau bakal jadi guru. Jadi itu di dalam beliau Arfan itu perlu yang namanya niat yang komitmen, niat yang ikhlas dan komitmen yang baik, komitmen yang maksimal. Komitmen itu kan suatu hal di mana kita itu rela berkorban, rela melakukan hal-hal yang barangkali belum tentu menguntungkan diri kita. Ini cukup menarik dan bisa menjadi referensi bagi guru dan untuk mengetahui bagaimana supervisi, bagaimana pembinaan guru, pamer, dan sebagainya. Kemudian buku ini juga dilengkapi dengan instrumen